Pemirsa, dalam rapat dengar pendapat, maksud kami rapat dengan DPR, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memaparkan berbagai perilaku perundungan atau bullying yang terstruktur di kalangan dokter. Menurut Menkes, bullying secara verbal dan fisik selalu ditemui hampir di seluruh pengaduan yang masuk. Selain itu, ada jaringan komunikasi yang isinya terdiri dari senior dan junior. Selain memaparkan jenis bullying di kalangan dokter, Menteri Kesehatan juga mengungkapkan rencana penerapan tes kejiwaan bagi dokter yang menempuh program pendidikan dokter spesialis atau PPDS. Hasil tes ini nantinya akan turut menentukan lulus tidaknya peserta didik. Terkait tes kejiwaan, Menkes telah berkonsultasi dengan kolegium terkait termasuk menentukan jenis tes apa yang paling tepat untuk digunakan. Wacana tes kejiwaan peserta PPDS ini mendapat dukungan dari salah satu anggota Komisi 9 DPR agar masyarakat merasa lebih aman ketika mendapat pelayanan kesehatan. Jadi yang paling tinggi Kemendikbudristek dengan Irjen Kemenkes. Jadi itu ada kelompok-kelompok bullying itu seperti apa. Yang satu adalah bullying secara verbal. Ini selalu kita temui hampir di seluruh pengaduan yang masuk. Ini biasanya dilakukan dalam WA group yang namanya JARKOM atau jaringan komunikasi. Jadi di para PPDS itu ada jaringan komunikasi yang terdiri dari senior dan juniornya. Dan memang kalau kita lihat bahasa-bahasanya super kasar. Bahasa-bahasanya super kasar dan ini terjadi di seluruh cross dari sentra pendidikan dan juga cross dari seluruh prodi. Kemudian ada juga yang fisik. Yang fisik ini itu biasanya di Jarkom juga diminta, misalnya kalau dia melakukan pelanggaran harus ngunyah cabai misalnya. Harus dimasukin di Jarkom, di share. Dia harus push up, dia harus minum telur mentah gitu. Atau dia harus berdiri di tengah, berdiri selama 7 jam, 8 jam di video atau di foto. Nah ini hampir di semua pengaduan itu ada. Jadi begitu Irjen kita masuk, kita lihat jaringan komunikasinya, kita masuk ke orang-orang yang lakukan, mereka mulai membuka diri. Dan ini konsisten di semua pengaduan itu ada ya. Sebenarnya ada yang lebih kasar dari ini, cuma kita nggak berani masukin, takut lebih kaget lagi. Apalagi yang perempuan-perempuan nanti kaget semua. Jadi kalau toh pun kejadian seperti yang kemarin kita lihat, ya saya mengerti karena daily ininya sudah begini. Jadi saya juga bisa memahami kenapa kok sampai kejadian seperti yang kemarin. Ya. Setuju sekali dengan diadakannya tes kesehatan jiwa secara berkala untuk dokter. Lakukan Pak Dokter, Pak Menteri. Kenapa? Karena dokter itu harus sehat. Kalau dia mau menyehatkan pasien, dia sendiri juga harus sehat. Nah kalau dia nggak sehat mau menyehatkan pasien gimana ceritanya? Maka yang harus dilakukan adalah lakukan pemeriksaan kesehatan jiwa secara berkala kepada dokter. Jadi jangan berpikir bahwa dokter itu adalah wakil Tuhan di dunia untuk menyembuhkan manusia, tapi mereka sendiri nggak pernah tersembuhkan dari penyakit-penyakit yang ada pada diri mereka. Dia manusia biasa, banyak tekanan yang dihadapi. Nah ini juga harus diperhatikan oleh Dikti maupun Kementerian Kesehatan. Nah bagi PPDS, saya berharap Pak Menteri Kesehatan untuk bisa melakukan kontrak Pak, kontrak kerja antara PPDS dan rumah sakit. Bukan hanya rumah sakit dan fakultas kedokteran, tapi juga antara PPDS dan rumah sakit terkait dengan yang tadi insentif tadi. Karena di situ karena dia mendapatkan insentif, maka dia harus mematuhi code of conduct dari rumah sakit itu. Nah, itu juga akan menjadi kontrol sistem yang efektif terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di rumah sakit, bullying dan lain sebagainya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.